Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan siang hari ini saya akan menyampaikan terkait persiapan ujian UP, program PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya menggunakan buku bahan pengayaan dan remedi matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Daftar Pembinaan Guru, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada buku ini itu terdapat dua komponen yang dibahas, yaitu komponen A dan komponen B. Saya akan mengambil komponen B melanjutkan pada video yang sebelumnya. Nah, pada video yang sebelumnya itu saya sudah membahas nomor 1 sampai 10. Nah, pada video ini saya akan membahas nomor 11 sampai 20. Kompetensi profesional, capaian pembelajarannya adalah menguasai konsep asumsi, normalitas dan homogenitas data, regresi dan korelasi, dan aplikasinya dalam kehidupan. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep relasi atau regresi. Nah, contoh soalnya pada soal nomor 11, perhatikan tabel penelitian antara dua variabel, yaitu variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah Y. Jadi ada tabel sebagai berikut. Yang diminta adalah nilai koefisien korelasi sederhana dari tabel di atas. Nah, kalau kita lihat tabelnya, maka kita mendapatkan sigma X sama dengan 15, sigma Y sama dengan 21, sigma XY sama dengan 82, sigma X kuadrat sama dengan 59, sigma Y kuadratnya 115. Nah, kalau kita diminta untuk mencari koefisien korelasi R, maka kita menggunakan rumus ini ya. N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kita kuadratkan. Nah, data yang di depan tadi, yang di tabel ini, tinggal kita masukkan saja nilai-nilai ini, 15, 21, 82, 59, dan 115 ke dalam rumus R. Sehingga kita peroleh nilainya 328 dibagi 3 akar 19. Saya rasa tidak ada masalah ya. Kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menguasai konsep dasar kaidah pencacahan, perkalian, permutasi, ataupun kombinasi, dan konsep peluang suatu kejadian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep peluang, serta menyelesaikan masalah pencacahan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Contoh soalnya itu pada soal nomor 12. Nah, kalau kita lihat soal nomor 12 ini adalah soal cerita. 20 orang pramuka sedang berada di perkemahan. 4 dari 10 orang pramuka putri merupakan penggalang ramu. Untuk suatu pekerjaan, 2 orang pramuka putri diutus keluar perkemahan. Selanjutnya, pramuka kelompok ketiga ditugaskan untuk pekerjaan lain. Apakah pendapatmu tentang peluang pramuka kelompok ketiga ini jika dilihat dari jenis kelaminnya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menganalisa cerita tersebut dengan menuliskan apa yang diketahui dari cerita itu. Pertama, ada 2 pramuka putri diutus keluar dari perkemahan. Ini mengakibatkan bahwa banyaknya orang pramuka itu berkurang 2. Yang tadinya 20 dikurangi 2 jadinya 18. Automatically, yang banyaknya pramuka putri juga berkurang 2. Yang tadinya 10 jadi 8. Sementara banyaknya pramuka putra tetap 10 karena tidak ada yang diutus keluar ya. Makanya ketika ditanyakan peluang pramuka ketiga dilihat dari jenis kelaminnya, maka kita dapat misalkan A adalah kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putra, dan B kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putri. Maka kita cari peluang A dan peluang B. Peluang A-nya 10/18, karena tadi kan ada 10 dari 18. Kemudian peluang B-nya 8/18, karena dari 8/18. Terlihat bahwa nilai yang putra lebih besar daripada yang putri, maka dapat disimpulkan kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra. Jawabannya yang A. Oke. Soal nomor 13. Dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Banyaknya posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Ini ada kata kuncinya ya, yaitu anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Kalau anggota keluarga yang sama selalu berdampingan, maka yang pertama kali yang kita harus kerjakan adalah anggaplah 2 keluarga tersebut masing-masing merupakan 2 kesatuan. Jadi banyaknya posisi 2 keluarga itu adalah 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Itu dulu yang kita pegang. Kemudian masing-masing keluarga ini bisa saling bertukar posisi antara anggota keluarganya. Berarti kan 2 faktorial lagi, sama yang 3 faktorial lagi ya, yang 6. Kemudian banyaknya seluruh posisi foto 2 keluarga tersebut adalah tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 6, yaitu 24.
Oke, lanjut. Kompetensi profesional berikutnya yaitu capaian pembelajarannya, menguasai konsep dasar statistika, penyajian data, dan ukuran pemusatan dan penyebaran data serta penerapannya. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan ukuran pemusatan atau penyebaran data. Soal nomor 14. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri adalah 72. Sedangkan nilai rata-rata putra 69. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 30. Maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah, maka kita untuk menyelesaikan soal ini, kita harus cari tahu dulu jumlah banyaknya siswa putra. Karena tadi banyaknya siswa putri adalah 18, maka banyaknya siswa putra adalah 30 dikurangi 18 yang sama dengan 12. Nah, X-barnya kita bisa menggunakan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi dengan N. Ya, kita juga bisa langsung pakai saja karena di sini ada 18 orang putri dikalikan dengan nilai rata-ratanya yaitu 72. Ditambah dengan 12 orang putra dikali nilai rata-ratanya yaitu 69 dibagi dengan banyaknya siswa yaitu 30. Kita peroleh 70,8. Jawabannya yang C. Kompetensi profesional berikutnya yaitu menguasai logika matematika. Indikator esensialnya adalah menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan menggunakan kaidah logika matematika serta menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Soal nomor 15, negasi dari pernyataan matematika tidak mengasyikan atau membosankan. Jadi kita diminta untuk membuat negasi dari pernyataan berikut. Matematika tidak mengasyikan atau membosankan. Bagaimana menyelesaikan kasus ini? Kita misalkan saja dia dalam bentuk simbol yaitu P dan Q. P adalah matematika mengasyikan dan Q adalah matematika membosankan. Maka pernyataan matematika tidak mengasyikan atau membosankan sebanding dengan kita menuliskan negasi P atau Q. Kemudian statement ini kita kasih negasi dari negasi P atau Q menggunakan hukum De Morgan itu berubah menjadi negasi P dan negasi Q. Negasi dari negasi P adalah P dan negasi Q. Maka negasi atau ingkaran dari pernyataan matematika tidak mengasyikan atau membosankan adalah P dan negasi Q, yaitu matematika mengasyikan dan tidak membosankan. P dan negasi Q. P-nya adalah matematika mengasyikan, negasi Q adalah matematika tidak membosankan. Oke, jawabannya yang E, matematika mengasyikan dan tidak membosankan. 16. Pernyataannya ekuivalen dengan jika A anggota A, maka A bukan anggota B. Jadi kita diminta untuk mencari ekuivalensi dari pernyataan berikut. Mempunyai nilai kebenaran yang sama ya. Nah, kita bisa memisahkan dia dengan P dan Q kembali. A anggota A sama dengan P. A bukan anggota B sama dengan Q. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Dan dia juga ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi sama aja dengan mengatakan bahwa A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Kalau mau pakai yang negasi P atau Q. Kalau mau pakai yang negasi Q maka negasi P, maka A anggota B, maka A bukan anggota A. Oke, nanti dicek aja yang ada di jawabannya yang mana. Karena kebetulan yang ada jawabannya adalah A bukan anggota A atau A bukan anggota B, maka jawabannya yang E. Negasi P atau Q, atau dia juga ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Oke. Kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menguasai matriks dan sistem persamaan linear. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan inverse matriks, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Jadi, soal nomor 17, kita mempunyai dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kita diminta untuk mencari inverse matriks A kali B. Maka, yang kita kerjakan pertama kali dulu adalah kita kalikan matriks A dan B-nya. Kita peroleh ini, kemudian kita cari AB inverse-nya, yaitu superdeterminan AB dikali adjoint dari AB ya. Kita peroleh matriksnya adalah setengah, min 2, min setengah 1. Ada masalah ya secara saya. 18. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Ya. SPA tersebut jika dituliskan dalam notasi AX sama dengan B adalah, maka kita harus mengubah dia ke dalam masing-masing persamaan ya.
kita pindah ruas. Kita kumpulkan yang PQRS-nya di sebelah kiri, sisanya di sebelah kanan ya. Jadi persamaan 1 menjadi ini, P ditambah Q dikurangi 2R tambah 3S sama dengan 4. Persamaan 2, 2P tambah 3H ditambah 3R min S sama dengan 3. Persamaan 3, 5P ditambah 7Q ditambah 4R ditambah S sama dengan 5. Nah, kalau kita perhatikan, dia sama-sama memiliki PQRS ya. Maka tinggal kita bentuk aja dia adalah bentuk matriks. Kita ambil angkanya 1, 1, min 2, 3, taruh di sini. 2, 3, 3, min 1, taruh sini. 5, 7, 4, 1, taruh sini. PQRS hasilnya adalah 4, 5, 3. Jawabannya yang B. Oke. Kompetensi profesional berikutnya yaitu menguasai persamaan diferensial capaian pembelajarannya. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah persamaan diferensial eksak serta menyelesaikan masalah persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, nilai contoh soalnya itu contoh soal nomor 19. Nilai konstanta A agar persamaan diferensial dari ini x kuadrat ditambah 3xy dx ditambah ax kuadrat ditambah 4y dy sama dengan 0 adalah eksak. Jadi kita diminta untuk mencari nilai A agar persamaan diferensial berikut eksak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama kali yang kita harus tahu bahwa kita harus tahu definisi dari PD eksak. Definisi dari PD eksak itu adalah jika kita mempunyai do M dibagi dengan do Y sama dengan do N per do X. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Ini berarti kita harus menurunkan M secara parsial terhadap Y dan menurunkan N secara parsial terhadap X. Sehingga kita peroleh ketika M-nya adalah X kuadrat ditambah 3XY dan N-nya AX kuadrat ditambah 4Y, 0 ditambah 3X sama dengan 2AX. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 2A dan A-nya 3 per 2. Maka nilai A agar persamaan diferensial berikut eksak adalah 3 per 2. Ya. Ini adalah turunan parsial ya, masih ingat ya. Jadi turunan parsial itu kita turunkan sebagian terhadap Y dan kita turunkan yang N sebagian terhadap X. 20. Solusi umum persamaan diferensial 3x kuadrat ditambah 4xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0. Ini kelanjutan dari soal nomor 19 sebenarnya ya. Masih agak nyambung. Kita diminta untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Yang pertama kali harus dicek adalah apakah PD tersebut merupakan PD eksak atau tidak. Kita cek dulu. Dari bentuk ini, 3x kuadrat tambah 4y dx tambah 2x kuadrat tambah 2y sama dengan 0. Kita misalkan saja yang M, yang depan ini, 3x kuadrat tambah 4xy. Kemudian N-nya yang ini, 2x kuadrat ditambah 2y. Yang M kita turunkan parsial terhadap Y, dapatnya 4X. Ini kan kalau kita turunkan terhadap Y, yang ini kan 3X kuadrat, kita turunkan terhadap Y kan 0. Tinggal 4X-nya kita turunkan terhadap Y kan tinggal 4X. Sementara kalau yang N, 2X kuadrat ditambah 2Y, kita turunkan terhadap X kan jadinya 4X ditambah 0. Ini kan 0 ya. Kalau kita perhatikan, nilai dari do M per do Y itu sama aja dengan do N per do X yang sama dengan 4X. Karena dia sama, maka PD tersebut merupakan PD eksak. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia itu merupakan PD eksak, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, yaitu kita ambil suatu F besar X, Y yang sama dengan C1, yang kita sebut sebagai fungsi konstan. Ya. Berdasarkan bentuk yang tadi, yang di atas tadi, yang do F per do X sama dengan 3X kuadrat ditambah 4XY, bintangnya. Kemudian do F per do Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2Y bintang 2. Ini ada bintang 1 dan bintang 2. Kita integrasikan dia secara parsial terhadap X. Kalau kita integrasikan dia yang ini, yang bintang 1, yang ini ya, kita integralkan terhadap X, maka kita perolehkan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y ditambah omega X, Y. Ya kan? Ya enggak? Betul ya? Ini kan 3x kuadrat, kita integralkan jadi x pangkat 3. 4xy kita integralkan jadi 2x kuadrat y. Kemudian ditambah dengan omega x, y ini karena ada faktor c ya. Oke. Kemudian kita turunkan f ini terhadap y untuk kita samakan dengan persamaan yang bintang 2 ini. Ini kalau kita turunkan terhadap y, yang ini kan 0. Ya.
ini kita peroleh nih turunan terhadap Y kan 2X kuadrat ditambah, ini kita turunkan terhadap Y, omega aksen X, Y. Ya, ini kita turunkan terhadap Y kan 2X kuadrat. Yang ini kan omega aksen X, Y. Nah, sekarang kita bandingkan antara yang dua tadi, yang ini sama yang hasil turunan ini. Yang ini sama ini. Kalau kita bandingkan dua ini, kita peroleh bahwa 2Y itu sama dengan omega aksen X, Y. Atau omega aksen X, Y sama dengan 2Y. Karena kan bisa dicoret ya, 2X kuadratnya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari omega X, Y, kita integralkan kembali si 2Y-nya. Ya kan? Kita integralkan dapatnya Y kuadrat ditambah C2. Nah, kalau kita perhatikan ini, maka ini bisa kita kembalikan lagi ke F. Ya kan? Sehingga kita peroleh F-nya adalah ini ditambah dengan C2, ya kan? Karena kan ini Y kuadrat ditambah C2. Kan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y ditambah omega X, Y. Omega X, Y-nya berapa? Y kuadrat ditambah C2. Sehingga kita peroleh F-nya itu X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y ditambah Y kuadrat ditambah C2 yang sama dengan C1. Karena kan tadi kita misalkan F-nya itu Fx, Y-nya sama dengan C1. Sehingga kita bisa memindahkan C2-nya ke ruas sebelah sini ya, C1 dikurangi C2, dan kita peroleh penyelesaiannya adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y ditambah Y kuadrat sama dengan C.